Lalu bagaimana penerapan dari PPKM level 3 ini di Jabodetabek? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Dr. Alexander Ginting selaku Kepala Bidang Kesehatan Satgas COVID-19 serta Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Iya, salam sehat. Dr. Alex, sejauh ini apa saja yang menjadi krusial yang dilakukan dalam PPKM level 3 ini? Ya, jadi kita sebenarnya masuk PPKM level 3, level 4, level 2 sebenarnya sudah banyak pengalaman dan sudah banyak exercise yang kita kerjakan selama kita menanggulangi COVID ini. Karena dari sejak awal kita COVID, kita sudah ada dalam instrumen PSBB, kemudian PPKM darurat, sekarang kita PPKM levelisasi. Jadi naik turunnya levelisasi 3, kemudian keempat, ataupun 2, ketiga, ini tentu berdasarkan situasi dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Ada ukuran-ukuran epidemiologis. Memang tidak seberat apa yang kita alami di bulan 6 ataupun di bulan 7. Tapi paling tidak di 4 minggu terakhir setelah kita menjalani libur Nataru, ditambah lagi banyak PPLN yang datang dari luar negeri dengan virus Omikron, dan kemudian yang tadinya semua dibawa dari luar, sekarang itu sudah menjadi transmisi di komunitas. Ini membuat akhirnya pertambahan kasus yang mencolok, baik itu kasus aktif maupun juga kasus harian yang ditemukan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Oleh karena itu tentu salah satu untuk mengunci ini agar laju penularannya bisa turun adalah pengendalian mobilitas. Dan pengendalian mobilitas ini bisa diatur secara legal, yaitu melalui instrumen Inmendagri. Oleh karena itu memang dikeluarkanlah Inmendagri 09 tahun 2022 dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 14. Dan apa yang kita lihat dalam pengeluaran Inmendagri tersebut, bahwa ada perubahan levelisasi. Jadi yang tadinya level 2 86 daerah menjadi tinggal 57. Level 3 yang tadinya itu hanya 2 daerah, sekarang menjadi 41 daerah. Tapi sebenarnya itu semangatnya, spiritnya adalah dalam rangka pengendalian mobilitas. Jadi bukan karena mortalitas yang tinggi, bukan juga semata-mata karena bor rumah sakit yang penuh, sehingga akhirnya tidak ada lagi tempat, tetapi lebih oleh karena penularan. Jadi penularan transmisi yang tinggi di antara masyarakat, kendati pun dia sudah vaksinasi, kendati pun dia sudah 2 kali menyelesaikan vaksinnya, dan kemudian juga tidak ada komorbid, dia bisa saja terinfeksi. Jadi oleh karena itu memang harus ada pembatasan. Oke, harus Dr. ada Alex. pengendalian supaya transmisi bisa dikencangkan. Oke, saya mau ke Pak Wagub Jawa Barat, Kang UU. Kang UU, penerapannya di mana? Kan beberapa wilayah di Jawa Barat ini masuk juga ke PPKM level 3. Aturan-aturan apa yang berbeda dari sebelumnya? Penerapannya seperti apa? Seperti di sekolah, mal, dan juga tempat-tempat lainnya, Kang UU? Ya, pada prinsipnya kita akan melaksanakan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Seperti di mal, rata-rata jam 9, 50%, kemudian warung nasi, bioskop, dan yang lainnya. Kan sudah ada secara rinci dalam SK pemerintah pusat. Nah, hari ini Pak Gubernur akan menandatangani surat keputusan tentang turunan dari peraturan pemerintah tersebut, di mana nanti akan diikuti oleh para bupati wali kota, sehingga akan secepatnya mereka punya dasar hukum untuk melaksanakan kebijakan dan kebijaksanaan tentang PPKM ini. Perlu juga kami sampaikan bahwa di Jawa Barat ini memang 2 daerah ini, Bandung Raya sama Bodebek, ini sekarang bor kita sudah naik begitu cepat, Bu. Sampai 31% bornya ini. Kemarinnya 10%. Sekarang sudah 31%. Kemudian kasus aktif per hari, kemarin cuma 7.000 atau 5.000, 4.000, sekarang 7.000 hari ini. Ini sangat luar biasa. Kenapa kami punya data secepat itu? Karena kami kan punya Pikobar. Data dari kabupaten kota masuk kepada kami. Sehingga kami bisa mendapat seperti itu. Sementara kemarin, di saat landai, ini cuma 500 orang se-Jawa Barat. Tetapi sekarang ini luar biasa. Memang apa yang disampaikan oleh yang dari Lombok ini betul, mobilitas yang sangat aktif di tempat-tempat tersebut sehingga penyebaran sangat luar biasa. Harapan kami masyarakat jangan jerak, jangan pusing, jangan malal kata orang Sunda,
dengan kata-kata pemerintah prokes, kemudian vaksin, PHBS. Karena hanya itu yang bisa menjadi benteng dan pilar dalam penyebaran itu. Itu yang Kang saya sampaikan. UU, kondisinya saat ini tadi dikatakan bor yang cukup meningkat. Artinya dengan PPKM level 3 ini bisa menekan seperti laju dari penyebaran COVID-19 atau justru mengkhawatirkan? Ya, sebenarnya begini, kami tidak terlalu panik seperti sebelumnya. Kalau di level 2, memang mungkin kami belum begitu profesional, apalagi di saat penularan yang pertama. Jadi sekarang Nakes Jawa Barat ini alhamdulillah sudah profesional, sudah tenang, fasilitas-fasilitas sudah cukup, ditambah lagi masyarakat tidak panik seperti sebelumnya. Kalau kemarin kan sampai oksigen tidak ada, waduh masyarakat kepada kami bagaimana gitu ya, saya merasakan sekali. Sekarang sekalipun ada peningkatan, kami sudah siap, tapi bukan berarti kami menantang lebih banyak lagi yang terpapar. Intinya saya menantang kepada masyarakat Jawa Barat, insya Allah kami lebih siap, lebih tenang, dan lebih profesional supaya masyarakat tidak panik seperti yang sebelumnya. Apalagi sekarang kan pemerintah ini sudah punya tempat isolasi isoter itu kan 27 titik ini ya di Jawa Barat yang dimiliki oleh kami provinsi dan dimiliki oleh kabupaten kota. Ketersediaan ini 1.500 tempat tidur. Berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kan masih kurang. Nah kalau sekarang ada lonjakan di saat di rumah sakit sudah menunjukkan baik, sudah menurun sesuai dengan aturan dari Pak Gubernur, dipindah ke tempat isoter gitu kan. Setelah itu kalau memang sudah selesai, kita pindah isolasinya di rumah. Jadi ada tahapan-tahapan tertentu yang sudah kami laksanakan pada peningkatan yang kedua itu. Oke, Dokter Alex, dokter vaksinasi pertama, kedua sudah dilakukan, sekarang bahkan juga sudah berproses vaksinasi booster, kemudian mobilitas juga sudah dikurangi. Ini cukup efektifkah untuk menekan penyebaran COVID-19 khususnya dengan adanya varian Omikron? Ya, jadi vaksinasi itu lebih untuk meningkatkan imunitas. Jadi bagi mereka yang sudah divaksinasi, tentu imunitasnya akan bertambah melalui vaksin. Ada juga orang yang imunitasnya dengan vaksin dan kemudian pernah sakit, sehingga dia mungkin dengan apa yang disebut dengan hybrid immunity ataupun super immunity. Tetapi immunity itu tidak menjamin bahwa dia bebas dari infeksi. Kita lihat di Inggris, kita lihat di Prancis, Jerman, negara-negara Skandinavia, angkanya bisa naik melonjak tinggi walaupun mereka sudah vaksinasi 4 kali atau 3 kali. Jadi kata kuncinya itu adalah memang transmisi ini harus memang dikencangin supaya tidak terjadi penularan. Jadi transmisi harus dihambat dengan melalui pembatasan mobilitas. Kalau kita lihat di Eropa, begitu mereka vaksin 3 kali, mereka nonton di stadion, kemudian pergi ke kafe, ke open air, piknik segala macam tanpa masker. Dan ini yang membuat akhirnya transmisi begitu cepat. Dan tentu ini menjadi lesson learned agar ini bisa diterapkan di Indonesia. Kita sudah melihat 4 minggu terakhir kenaikan kasus ini ada, khususnya di daerah aglomerasi. Dan oleh karena itu pembatasan mobilitas, khususnya di non-esensial, ini yang ditekankan di Inmendagri tersebut. Tetapi di sektor esensial masih terus dibuka untuk bisa terbuka untuk dalam melayani publik. Misalnya apotek, rumah sakit, dan pelayanan untuk makanan dan minuman ini masih terbuka. Jadi oleh karena itu yang sekarang harus disadari oleh warga, kendati pun dia sudah vaksinasi, kendati pun dia tidak punya komorbid, dia berpotensi untuk infeksi. Supaya tidak infeksi, maka mobilitasnya dibatasi, dan kemudian dia harus menegakkan protokol kesehatan dengan mematuhi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ini kata kuncinya sebenarnya. Jadi vaksinasi memang melengkapi, tapi kata kunci yang paling utama adalah protokol dan kemudian mobilitas. Ya, oke. Terima kasih Dr. Alexander Ginting sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita pahami bahwa mobilitas dikurangi, kemudian juga tetap patuhi protokol kesehatan. Lalu bagaimana dengan kondisi di DKI Jakarta? Kami akan membahasnya usai jeda bersama dengan Wagub DKI Jakarta.